Halo, di video kali ini saya pengen share terkait aplikasi Avius ya. Introduction aplikasi Avius. Avius ini sebenarnya banyak dipakai oleh mahasiswa dan juga para dosen ya untuk olah data. Nah, aplikasi olah data Avius ini merupakan aplikasi statistical, econometric, dan juga economic modeling package atau um, pemodelan di bidang ekonomi ya. Nah, pada dasarnya untuk bisa mengoperasikan Avius ini, kita ada tiga cara, ada tiga metode. Yang pertama, kita bisa menggunakan yang namanya graphical user interface. Kita bisa menggunakan mouse dan juga menu yang ada di Avius gitu. Nah, dan kita juga bisa menggunakan shortcut yang ada di keyboard kita gitu. Jadi di aplikasi Avius itu sudah disediakan menu-menu kita untuk bahan ya, instruksi olah data. Dan juga kita bisa menggunakan shortcut misalnya Ctrl S untuk menyimpan atau Ctrl N untuk membuka work file baru gitu. Yang kedua, ada yang namanya single comments. Jadi di Avius itu nanti akan ada comments window, ya tempat untuk kita memberikan coding-coding perintah ya kepada Avius untuk melakukan sesuatu gitu. Jadi kita perlu sedikit menghafal perintah-perintah itu dalam bentuk coding. Yang ketiga, kita bisa menggunakan program files. Ini pada dasarnya adalah script ya, comments yang berbentuk dalam file ya. Ini sedikit jarang digunakan. Nah, untuk bisa mengoperasikannya, kita bisa mengkombinasikan tiga cara ini ya. Namun yang paling banyak ya, dan paling banyak digunakan paling tidak adalah ini, graphical user interface dan juga single comments ya. Lalu untuk kita bisa memperjelas nanti pengantar terkait Avius, saya punya 4 data ya, GDP, Personal Consumption Expenditure, investasi, dan government. Data saya ini ada sekitar 129 sampel ya. Nanti akan saya masukkan ke dalam Avius. Saya akan coba buka Avius saya. Jadi sekarang saya menggunakan Avius versi ke-13. Versi ini versi terbarunya dari Avius yang rilis akhir tahun 2022 dan sampai sekarang 2023 masih belum ada versi terbarunya. Baik, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Avius ya. Yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, di sini ada yang namanya menu utama atau main menu ya, berisi file, edit, object ya, menu view, menu procs, sampai di akhir ada menu hub. Lalu di bawahnya ada command window. Jadi ini nanti berisi coding-coding kalau kita ingin menggunakan coding gitu. Tapi kalau kita tidak mau menggunakan coding di sini juga tidak masalah karena sudah disediakan menu-menu ya, menu-menu di atas ini untuk mempermudah proses olah data. Lalu di bawahnya ada yang namanya work file, work area atau workspace, tempat kita melakukan olah data objek ya. Lalu ini tampilan awal ketika kosong ya. Jadi saya akan memasukkan data Excel tadi ke dalam aplikasi Avius ini. Ada banyak cara untuk memasukkannya ya. Beberapa misalnya lewat new, lalu kita buat work files, atau bisa mengopen ketika kita sudah punya work file ya. Jadi saya akan menggunakan menu import ya. Saya akan mengimport data Excel tadi ke dalam Avius. Ini saya akan cari Excel saya. Nah, Excel saya ada di sini. Ini saya klik open. Lalu akan ada perintah-perintah tertentu, kita tinggal menyesuaikan ya. Ini sudah benar, data saya ada di sheet 1 di Excel, saya akan next. Next juga, sampai nanti di akhir. Nah, kita lihat kesesuaiannya, ketika sudah sesuai, kita klik finish. Dan saya tidak mau melinkkan data Avius ini dengan Excel, jadi saya pilih no. Baik, selanjutnya akan muncul object window. Jadi ini namanya adalah object window ya.
jendela objek. Jadi objek ini yang akan kita olah nanti. Ya, semua data-data yang masuk ke objek window akan kita olah datanya. Lalu di atasnya ada namanya objek toolbar ya, berisi juga ya menu-menu untuk mempermudah kita dalam olah data. Ya, kalau diperhatikan di sini ada range ya. Ini dari ya tanggalnya dan juga ada jumlah observasi atau jumlah sampel ya. Nah, data ini sampelnya ada 129. Data ini merupakan data time series, jadi nanti bentuk data ya ada bermacam-macam ya, ada data panel, time series juga. Lalu di sini teman-teman bisa menggabungkan beberapa objek sebenarnya. Jadi tinggal misalnya di sini untitled, ini belum diberi nama, jadi kita juga bisa memberikan nama, misalnya klik kanan lalu beri nama, misalnya data 1. Data 1. Oke. Nah, ketika kita sudah memberikan nama, ya, dia akan berubah. Lalu misalnya saya ingin menambahkan objek baru di sini. Saya tinggal klik ya, klik new page, lalu saya akan mengimpor misalnya, saya ingin mengimpor work file yang sudah saya pernah lakukan misalnya. Saya punya ini adalah file yang pernah saya olah datanya misalnya, open. Nah, jadi ada dua objek di sini ya. Jadi ketika kita pengen mengkombinasikan banyak objek, itu juga bisa dilakukan di Fuse. Oke, baik. Selanjutnya untuk pengenalan dasar, saya akan coba ya untuk mengeksplor ya menu-menu utama. Jadi di menu file ada yang namanya new ya. New ini teman-teman bisa membuka work file-nya, database, program, text file dan lain-lain. Atau juga bisa membuka ya open Fuse work file ya. Work file yang sudah pernah dikerjakan mungkin terus disimpan kalau ingin dibuka lagi bisa. Save as ya, close ini mungkin umum untuk menyimpan dan menutup ya. Import, kita bisa mengimpor data-data kita ya di sini. Kita juga bisa mengekspor hasil olah data kita. Kita juga bisa mencetak misalnya, juga kita bisa menutup lewat sini, exit ya. Lalu di menu edit masih secara general ya, ada undo, cut, copy special, paste, delete, find, replace, next dan lain-lain. Lalu di objek mulai sedikit agak detail untuk olah data. Teman-teman bisa menggunakan new object, generate series ya, update selected ya, rename, delete dan lain-lain. Dan di objek ini kita juga bisa untuk menambahkan new object. Misalnya kita pengen membuat equation. Misalnya kita pengen melakukan regresi misalnya. Ya kita bisa lewat objek juga bisa. Misalnya kita pengen meregresi GDP sebagai dependent, lalu personal consumption expenditure sebagai independent, lalu investasi dan juga government spending dan koefisien di akhir. Nah, maka akan muncul di sini adalah equation baru. Nah, jadi akan muncul equation. Dan kita juga bisa memberi nama misalnya equation 01. Ketika kita oke, maka di sini akan muncul hasil equation-nya. Jadi ketika kita ingin membuka lagi misalnya tinggal klik kanan lalu open, nanti akan muncul equation hasil regresi tersebut. Di objek juga kita bisa membuat grafik ya, dan perintah-perintah lainnya, var ya dan lain-lain, scholar ya, model dan lain-lain, matrik. Misalnya kita ingin membuat grafik, saya pengen menampilkan misalnya grafik dari GDP misalnya. Saya ketik di sini GDP,
lalu saya oke, maka akan otomatis muncul grafik GDP dalam bentuk grafik. Nah, saya juga bisa menyimpan grafik ini ke dalam window objek kita, objek window, dengan memberi nama. Misalnya grafik 1 grabs GDP. Nah, untuk penamaan ini di Evius kita tidak bisa melakukan spasi ya, jadi harus ada penghubungnya menjadi satu. Oke, lalu nanti akan muncul grafik ya, GDP dalam bentuk grafik. Dan masih banyak lagi objek-objek yang bisa kita explore. Lalu di menu view ya, open selected ya, kita bisa membuka, kita bisa menampilkan detail dan tidaknya. Seperti C, maknanya adalah coefficient ya, type-nya, equation-nya, bentuknya equation. Ini yang bentuk series dan ini bentuk graphs ya, yang warna hijau bentuknya grafik. Last update, kapan, tanggal dan juga jamnya. Ini masih umum. Lalu selanjutnya ada menu proc. Di proc ini kita bisa melakukan beberapa perintah terkait sampel ya. Kita bisa mengganti nama, lalu menghapus, menyimpan juga, dan lain-lain ya, contract, print, structure, resize gitu. Juga di quick ini kita bisa melakukan perintah sampel, generate series, show ya, menunjuk kita pengen menampilkan sesuatu, misalnya menampilkan personal consumption expenditure misalnya dalam bentuk datanya. Nah, nanti akan muncul datanya ini dalam bentuk proc ya. Lalu quick ya, quick tadi, lalu kita juga bisa melakukan series statistikal ya. Kalau kita ingin melakukan uji histogram, coloregram, unit rods, varian ya, eksponensial atau Hodge-Prescott kita juga bisa. Nah, grup statistik ya. Ya, teman-teman ingin mencari yang namanya deskripsi statistik ya, covarian, correlations, cross correlation, Johansson test atau Granger ya, causality bisa dilakukan lewat quick ini. Misalnya biasanya teman-teman mahasiswa itu diminta untuk menampilkan deskriptif statistiknya, jadi bisa dipilih ini. Dan juga bisa menggunakan common sample misalnya kalau ingin menampilkan semuanya. Misalnya GDP, kita coba menampilkan deskriptif dari GDP, personal consumption expenditure, investasi, dan juga government spending. Lalu kita ingin melihat deskriptif statistik dari keempat variabel itu bagaimana. Nah, ini sudah ditampilkan. Menampilkan mean, median, maksimum ya, standar deviasi, skewness, kurtosis, Jar-Corbera untuk normality ya, sampai jumlah observasinya berapa. Nah, itu bisa dilakukan sini. Lalu bisa juga melakukan estimasi equation. Estimasi VAR juga bisa. Jadi estimasi equation misalnya teman-teman diminta untuk melakukan regresi atau melakukan pemodelan olah data, misalnya menggunakan ya least square, arch, GARS, RDL, dan lain-lain gitu. Misalnya di sini yang paling simple ya, tadi bisa melakukan multiple linear regression misalnya dari variable GDP sebagai dependennya, lalu personal consumption expenditure independent, investasi sebagai independen juga, government spending sebagai independen juga, lalu di belakang kita berikan koefisiennya. Kalau kita klik OK ya, metodenya kita menggunakan least square misalnya. Nah, di sini akan muncul hasil dari regresi kita. Nah, nanti
Ini bisa diinterpretasikan ya. Di sini ada coefficient, probability, R-square, ya, sampai R statistiknya. Kayak info kriterian juga muncul. Nah, nanti tinggal bagaimana kebutuhan kita. Kebutuhan kita terhadap ya olah data ini. Lalu yang lain di option, kita bisa melakukan general option, graphic default, ya, dan lain-lain. Misalnya, lalu ada menu adds in. Adds in ini adalah menu untuk kita menambahkan sebuah fungsi ya, sebuah function yang belum terinstall misalnya di dalam Fuse. Jadi kita bisa menambahkan fungsi dari luar. Misalnya di sini saya punya fungsi unit row test. Jadi bawaan dari Fuse itu unit row test biasanya dilakukan ujinya satu per satu. Jadi satu variabel satu kali unit row test. Nah, dengan adds in ini kita unit row test untuk semua variabel kita bisa melakukan secara bersamaan. Misalnya saya mau melakukan unit row test untuk keempat variabel ya tadi GDP, lalu personal consumption expenditure, investasi, dan juga government spending. Saya melakukan unit row test menggunakan ADF ya, Augmented Decoupler. Dan juga length-nya biasa ya bisa menggunakan SIC atau IC ya. IC ini maknanya nih, Ika Info Criterion. Ketika kita oke, maka akan muncul hasil unit row test. Misalnya ini adalah unit row test semua variabel pada tingkat level, dan juga di sini ada unit row test untuk semua variabel pada first different ya. Nah, di sini bisa dilihat hasilnya ada bintang 3, maksudnya adalah ya signifikan ya. Signifikan pada 1%, satu bintang ini signifikan pada 10%. Nah, kita bisa menyimpan ini ke dalam objek window. Kita bisa beri nama, misalnya di sini unit row test. Ini row test 1 misalnya. Kita bisa oke. Lalu di sini akan muncul di sini unit row test. Ketika kita pengen membuka, kita tinggal klik kanan lalu open, lalu akan terbuka unit row test-nya. Oke, itu yang ada di adds in. Kita juga bisa menambahkan ya manage adds in. Misalnya kita mau mendownload ya adds in tambahan. Misalnya ini ada beberapa adds in, misalnya kita mau melakukan wavelet analysis, misalnya ini belum terinstall di Fuse, lalu kita pengen menambahkannya, kita tinggal klik install untuk bisa menggunakan fungsi wavelet analysis. Misalnya di sini ada banyak yang adds in yang bisa kita tambahkan. Dan juga kita bisa mendownload tambahan ya di luar dari yang ada di sini. Biasanya di internet banyak sekali adds-in tambahan untuk Fuse ya. Kita tambahkan manual. Lalu di menu window ya masih secara general, tidak terlalu spesifik ya. Kita misalnya pengen menutup semua objek, kita pengen tutup secara bersamaan misalnya. Lalu di help ini ada online view Fuse help. Ketika kita pengen membutuhkan ya mungkin bantuan-bantuan atau mungkin dokumen-dokumen untuk kita lebih tahu atau pengen belajar tentang Fuse, bisa di sini. Dan juga kita bisa mengetahui mungkin Fuse forum, update dari aplikasi Fuse-nya, apakah sudah ada versi terbarunya dan lain, bisa lewat sini. Dan juga bisa melihat mungkin versi yang kita gunakan gitu. Nah, itu sedikit overview ya, introduction tentang menu-menu utama di dalam Fuse. Lalu di bawah sini ada namanya command ya, command perintah ya, window, command window ya, jendela perintah.
Nah, selain kita menggunakan menu-menu yang di atas ini ya, menu utama, kita juga bisa menggunakan menu komen. Misalnya saya pengen mengimport data Excel ke dalam Evious. Saya bisa melakukan coding import. Saya ketik import, lalu saya klik enter, maka dia otomatis akan menunjukkan arah ya, menunjukkan arah di memori kita ya, untuk mengambil Excel-nya. Atau saya pengen membuka unit road test, atau ingin membuka grafik dari GDP. Saya bisa mengetikkan show graph misalnya, graph GDP. Klik enter. Ketika saya klik enter, maka akan muncul grafiknya. Gitu. Gitu. Atau saya pengen membuat work file baru misalnya. Saya bisa klikkan work file, lalu saya enter, maka di sini akan muncul perintah ketika kita pengen membuat work file baru. Nah, di work file ini, ketika teman-teman tidak menggunakan cara import data, teman-teman bisa memasukkan data secara manual. Ya, di sini di awal ketika kita membuka pasti akan muncul work file structure-nya, ya unstructured, atau data kita tidak terstruktur, atau data kita regular frequency atau time series misalnya, atau data kita balance panel misalnya. Ketika data kita adalah regular frequency atau time series, misalnya data tahunan gitu, nah kita bisa membuat mungkin datanya dari 2010 sampai 2023 misalnya. Nanti lalu di sini ini adalah nama dokumen yang pengen kita berikan, misalnya olah data 2 misalnya. Lalu page-nya kita bisa kosongin. Ketika kita klik OK, nanti dia akan muncul objek window baru. Oke, mungkin saya akan close ini yang lainnya agar tidak mengganggu. Akan muncul objek window baru. Lalu ketika kita pengen memasukkan data, kita juga bisa melakukan komen di sini. Kita klik data, ketika di enter, maka di sini akan muncul tempat untuk kita input data. Ya, tadi tahunnya adalah 2010 sampai 2023. Jadi kita bisa masukkan misalnya di sini ada GDP, ada dan lain-lain ya. Nanti bisa dimasukkan datanya di sini. Itu jika kita ingin menginput data secara manual. Saya akan tidak simpan ini. Atau kita pengen memasukkan data panel misalnya. Nah, teman-teman bisa klik file, lalu new, lalu work file. Nah, di sini bisa misalnya menggunakan data panel, misalnya data tahunan, misalnya. Lalu data panel itu adalah kombinasi dari time series dan cross section ya. Dia mempunyai tahun tertentu, variabelnya ada beberapa, dan juga misalnya negaranya juga ada beberapa, objeknya ada beberapa. Misalnya tahun start date-nya 2010, lalu end date-nya ada 2023, number of cross section misalnya pengen melihat komparasi gitu ya antara 3 negara gitu, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Kita klik 3. Ini namanya kita kosongkan dulu bisa, atau kita beri nama data 3 misalnya. Ketika kita klik, lalu kita mau melakukan input data, kita bisa ketik lagi data, enter. Nah, nanti akan muncul
tempat untuk memasukkan um, memasukkan data kita. Misalnya di sini variabel utama adalah GDP. Jadi GDP untuk negara pertama kita masukkan, lalu GDP untuk negara kedua kita masukkan, lalu di sini ada GDP untuk negara ketiga kita juga masukkan. Dan ini bisa berapa? Misalnya nanti di sini ada ekspornya, ada importnya, consumption-nya di sini, uh, F, jumlah investasi di sini juga bisa. Gitu. Hmm. Hmm. Itu dan sebenarnya selain melakukan dengan command ya, command window kita juga bisa menggunakan shortcut yang ada di keyboard kita. Misalnya saya ingin membuka web file baru ya dengan shortcut Ctrl N. Ctrl N misalnya. Nah, ketika saya ketik ya saya tekan Ctrl N, maka akan muncul file ya baru, perintah web file di sini. Nah, kita juga bisa menggunakan shortcut tersebut. Udah banyak misalnya kita pengen menyimpan ya, Ctrl S. Nah, kita juga file save ya, kita pengen menyimpan data misalnya. Olah data ini gitu. Lalu di menu ya, di object window ini tadi ada banyak menu toolbar ya. Jika diperhatikan di sini ada logo-logo tertentu ya. Nah, di dalam Evis ini ketika ada yang berwarna biru, maka dia pasti berbentuk equation atau perhitungan ya, perhitungan dengan rumus. Dan kalau dia berbentuknya warnanya adalah kuning, dia pasti bentuknya adalah series. Dan ya, dan ini kita bisa lihat melalui details ya. Dan ketika dia berwarnanya hijau seperti ini ya, dia berbentuknya graphs atau table juga bisa gitu. Nah, jadi masing-masing warna mengindikasikan types tertentu gitu. Misalnya di menu GDP tadi dari yang kedua ini juga sudah ya. Kalau yang biru bentuknya equation, kuning ya series, ya hijau bentuknya graphs atau table. Lalu kita coba explore untuk menu ya menu-menu pada objek ya. Objek toolbar ini ada view, procs, object, save, snapshot sampai yang terakhir adalah sample. Nah, pada dasarnya menu-menu ini hampir-hampir sama dengan di atasnya. Bahkan ada perintah-perintah yang berulang. Misalnya open selected, kita pengen mengopen misalnya. Kita pengen membuka misalnya GDP, lalu kita ketekan Ctrl, lalu kita pilih variabel lainnya, misalnya consumption expenditure, investasi, dan juga governance. Lalu kita pengen membuka open selected di one window misalnya. Di one window ini artinya dia akan menampilkan dalam bentuk satu grup. Kalau separate window nanti akan ditampilkan satu per satu variabel satu window ini. Open group misalnya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Dia ditampilkan dalam bentuk satu grup. Tuh. Tapi kalau misalnya kita pengen separate windows, dia akan satu persatu seperti ini. Gitu. Oke, lalu misalnya grup ini saya pengen simpan gitu. Kita juga bisa, tinggal kita klik, berikan namanya grup 1 misalnya. Oke, maka di sini otomatis akan muncul grup 1. Grup 1 ini ketika misalnya kita pengen buka, kita bisa klik kanan, lalu open. Oke, lalu akan muncul data berdasarkan grupnya.
Nah, kita pengen membuat grabs misalnya. Kita bisa menampilkan grafik untuk semua variabelnya di sini. Saya close. Ini pada dasarnya adalah cara-cara kita untuk melihat ya view, display, filter, display order, dan lain-lain. Kita pengen show misalnya menunjukkan membuka sesuatu, show misalnya unit root, misalnya G, atau kita pengen membuka G, government spending. Nah, nanti akan terbuka di sini. Atau lebih simpel, kita double klik di G-nya, dia juga akan membuka secara otomatis. Lalu ada procs. Nah, proc ini juga sama, ya ada menu-menu yang sama, misalnya import. Kita pengen mengimport, jadi import juga bisa lewat sini, export juga bisa lewat sini. Ya. Lalu object, new object juga tadi sama di sini. Sama juga dengan yang di atasnya, objek. Kita mau buat new object juga sama gitu. Jadi bisa melalui menu utama atau juga objek toolbarnya. Atau kita pengen menyimpan, ya. Lalu snapshot, freeze gitu. Misalnya kita pengen nge-freeze, freeze itu menduplikat ya sebenarnya, menduplikat. Jadi dia akan menduplikat hasilnya. Details, ya, jadi kita pengen melihat detailsnya dari objek-objek ini, misalnya di update kapan, jam kapan, ini bentuknya apa, kita bisa details. So ini juga tadi ya sama dengan yang ada di view. Jadi fungsinya adalah ketika kita pengen melihat variabel, melihat objek, kita tinggal ketikkan apa yang ingin kita lihat. Misalnya ingin investasi, INF. Nah, ketika kita klik OK, maka data investasi itu akan muncul. Oke, fetch, ya. Lalu store, kita juga bisa mendelete, kita juga bisa mengenerate. Mengenerate ini kita melakukan equation, gitu ya. Melakukan equation. Ini juga sampel. Oh. Itu. Jadi itu sedikit introduction, overview terkait Evius. Pada dasarnya Evius mirip Excel ya untuk bisa digunakan, tapi kita perlu memahami ya menu-menu yang ada di Evius. Jadi kita sudah bisa memahami, mengoperasikan Evius itu terasa mudah. Misalnya ketika saya ingin melakukan regresi ya, multiple linear regression atau regresi berganda misalnya, saya tanpa melakukan equation, saya bisa tinggal menyeleksi variabelnya, misalnya GDP sebagai independen, lalu personal consumption index-nya sebagai independen ya, GDP dependennya, independennya adalah PCE, investasi, dan government. Lalu saya klik kanan, open. Saya mau open sebagai equation, karena saya ingin melakukan regresi. Nah, di sini sudah otomatis terbentuk ya fungsi dari regresi. Ya, di sini variabel pertama selalu sebagai variabel dependennya, variabel selanjutnya selalu sebagai variabel independennya. Begitu. Dan ada banyak permodelan di ekonomi ya, modeling di sini yang bisa kita gunakan. Misalnya, kita bisa klik OK, ya tadi sudah muncul di sini. Bisa simpan. Ya, mungkin nanti penjelasan terkait regresi ini, bagaimana membaca tabel regresi, akan ada sesi tersendiri. Kita bisa menyimpan atau kita bisa tidak menyimpannya. Baik, mungkin itu aja sedikit introduction terkait Evius, aplikasi olah data Evius. Ya, semoga bisa membantu. Terima kasih.